Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Oke, salam dan salam tak lupa kita limpahkan kepada pimpinan kita Nabi Muhammad SAW, serta sahabatnya, keluarganya, sahabatnya, berikutnya hingga akhir zaman tiba. Amin, amin, amin. Oke, di pagi hari ini yang cerah, saya akan menjelaskan yaitu tentang hijrah Rasulullah SAW, tentang sirah nabawiyah Nabi, perjalanan beliau menuju Gua Sur. Oke, pertama, kenapa beliau hijrah? Dan alasan yang sangat masuk akal tuh karena beliau hijrah karena sudah mendapat gangguan secara fisik dan mental dari tetangganya, yaitu kaum Quraisy. Beliau ini juga beliau kan seorang nabi. Beliau mulai acara dakwah secara sembunyi sampai besarlah. Akhirnya beliau kena gangguan dari tangganya sendiri secara fisik dan mental, dan akhirnya beliau diizinkan berhijrah oleh Allah Subhanahu wa taala melalui perantara malaikat Jibril. Oke, tapi beliau tetap bertahan sampai kaum Quraisy ingin melakukan pembunuhan terhadap Rasulullah SAW, dan para pemuka Quraisy berkumpul untuk bermusyawarah tentang pembunuhan beliau, dan tempat tersebut disebut Darun Nadwah. Dan disinilah beliau mulai diizinkan berhijrah, dan beliau berhijrah tuh bersama Abu Bakar As-Siddiq, yaitu sahabatnya, beliau yang As-Siddiq, yaitu percayalah. Terus rencana pembunuhan kaum Quraisy terhadap Nabi Muhammad SAW. Sebelum rencana pembunuhan, mereka berkumpul di Darun Nadwah untuk bermusyawarah, dan ada pendapat dari 3 orang, yang pertama itu Abu Al-Aswad, Abu Al-Bakhtari, dan Abu Jahal yang paling kita kenal. Dari Abu Al-Aswad yang pertama, beliau mengusulkan untuk mengusir beliau dari Mekah, dan usirlah dari Mekah sampai tidak ada kerabat-kerabatnya lagi. Maksud yang kedua Al-Bakhtari, yaitu memenjarakan beliau sampai kapok baru dilepaskan. Dan yang terakhir adalah Abu Jahal, yaitu penggal kepalanya atau bunuh saja di tempat atau di rumahnya beliau langsung. Dengan syarat di Abu Jahal ini ada, bukan syarat sih maksudnya, lebih usulnya lagi itu masing-masing khalifah membawa 10 orang untuk membunuh beliau, jadi masing-masing saling mendapatkan waktu untuk membunuh beliau, yaitu Nabi Muhammad SAW. Terus yang kedua adalah pendapat yang ditolak. Yang pertama itu pendapat yang ditolak adalah Abu Al-Aswad. Kenapa beliau ditolak? Kenapa pendapat yang ditolak? Yaitu padahal usir aja dari Mekah. Yaitu karena kalau diusir aja dari Mekah, maka Nabi Muhammad SAW akan membuat kepemimpinan yang baru di daerah yang beliau tinggali atau yang daerah yang beliau datang, karena beliau memiliki mental yang bisa, mental kepemimpinan, jadi beliau bisa memimpin siapa saja itu. Terus yang kedua Al-Bakhtari, padahal terus jelas ya, penjara saja sampai kapok, itu penjara sampai kapok. Kenapa ditolak? Karena kalau Nabi Muhammad di penjara, maka Nabi Muhammad kan masih ada sahabatnya. Nah, jadi sahabatnya itu akan balas dendam atau pergi ke penjara Nabi untuk menyelamatkannya. Jadi itu. Terus yang ketiga adalah waktu penghukuman. Yaitu waktu penghukuman adalah waktu di mana semua kabilah-kabilah yang berisi 10 orang, masing-masing 10 orang, di sini 11 orang ya, 11 orang dari setiap kabilah, itu mereka mendatangi rumah Nabi Muhammad SAW, dan mereka mulai memblokade rumah beliau dari jam 8 malam sehabis Isya sampai pagi hari. Akan tapi mereka gagal karena Nabi Muhammad SAW telah diberikan wahyu oleh malaikat Jibril bahwa beliau akan dibunuh. Maka Nabi Muhammad mengajak sahabatnya itu Abu Bakar untuk pergi berhijrah ke Gua Sur, dan mereka pergi ke Gua Sur itu pagi-pagi jam 1 lah kalau di Indonesia jam 1. Nah, terus mereka mendapat
kayak apa namanya, mereka pergi tapi nggak ketahuan gitu, kayak invisible lah, nggak kelihatan. Jadi pas 11 orang ini lagi ngepong, sebenarnya Nabi Muhammad SAW tuh udah lewat di belakangnya dan sudah menaburkan tanah masing-masing dari mereka di atas kepalanya. Terus ya akhirnya gagal, yang keluar dari rumahnya malahan adalah pembantunya, itu Ali bin Abi Thalib, budaknya Ali bin Abi Thalib. Terus alasannya itu Rasulullah mendapat wahyu. Oke, ini alasannya Rasulullah mendapat wahyu dari malaikat Jibril dan mendapat izin untuk pergi berhijrah dari Mekah. Maka beliau pergi pada malam hari bersama Abu Bakar menuju Bukit Tur pada 27 Safar tahun ke-14. Terus perjalanan menuju Gua Sur. Oke, jadi beliau perjalanan menuju Gua Sur, beliau Nabi Muhammad SAW pergi bersama Abu Bakar pada saat fajar terbit, yaitu sekitar subuh, dan jalan memutar dari jalan umumnya. Jadi beliau ini kan jalan umum apa namanya, yang perjalanan dari Madinah ke Mekah ke jalan umum, akan tapi beliau memutarnya lebih jauh untuk menghindari orang-orang yang takutnya mengepung beliau. Terus beliau memutar pergi sejauh 5 mil. 5 mil itu setara dengan 8 km. Jadi beliau pergi menuju gua sambil berjinjit-jinjit. Ya kan, jalannya berbatu. Beliau pergi jalan sambil berjinjit. Setelah itu beliau pergi ke Gua Sur. Pas pergi ke Gua Sur, beliau bersama Abu Bakar, karena Abu Bakar melihat Nabi Muhammad SAW pergi ke Gua Sur sambil berjihad dan kelelahan, kan juga Gua Sur kan naik turun. Akhirnya beliau menggendong Nabi Muhammad sampai ke Gua Sur. Sampai dekat gua, beliau dan Abu Bakar beristirahat untuk perjalanan selanjutnya, dan beliau menunggu sana sampai beliau beristirahat. Oke, mungkin itu saja dari sejarah Sirah Nabawiyah yang bisa saya sampaikan. Kurang lebih mohon maaf apabila ada salah, ya mohon dimaafkan karena emang kesalahan itu datang dari saya sendiri, dan yang benar itu hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Oke, maybe that's all for me. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.